Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk nikmat usia, nikmat dipanjangkan umurnya hingga saat sekarang. Mungkin ada yang hari ini sudah berpuasa memasuki 1 Ramadan, ada yang masih tanggal 30 Sya'ban besok baru berpuasa. Ala kulli hal, intinya kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, karena ada qaul yang menyebutkan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang dia gembira, bahagia, ya, jadi datang Ramadan itu dia senang, tidak malah susah. Aduh, puasa angel gitu, orang mangan awan mangan yang susah, orang bisa ngopi ngerokok esok-esok gini, dia merasa susah. Tapi kalau orang beriman, dia gembira, dia bahagia, maka mestinya kemudian ini yang ada, ya, seruan Allah kepada orang-orang beriman ini membuat kita jadi semangat untuk beramal saleh, berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas ayat-ayat yang terkait dengan bulan Ramadan. Insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-183, 184, 185. Kalau cukup nanti 186, 187. Ada 5 ayat, ya. Nanti jenengan bisa lihat. Tapi kita nggak usah baca nih Pak, langsung aja, ya. Langsung saja ke isi-isi dari ayat-ayat yang terkait dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Diawali dari ayat 183. Udah hafal, ya, insyaallah. Surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka orang yang mampu atau kuat, sebagaimana kemarin kita bahas, untuk berpuasa itu adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Jadi kadang hapunten nggih Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang fisiknya kuat, sehat, kerja keras, sanggup dia, ya, mengangkat beban berat, kuat, soalnya fisik sehat. Tapi ketika puasa bulan Ramadan dia nggak puasa. Alasannya, saya tidak kuat Pak, kalau nggak bisa makan. Padahal fisiknya kuat, sehat. Ya, saya dulu pernah cerita nih, dulu saya ada di satu daerah yang mayoritasnya non Muslim ketika di Kalimantan itu, tapi ada juga Muslimnya banyak, ya. Ya maksudnya tetap masih kalah secara total, tapi jumlahnya banyak, sekitar 40-an% Muslim lah, ya. Tapi berarti kan Muslimnya banyak juga, 40-an%. Saya pernah tinggal 1 pekan gitu, 1 kampung pas bulan Ramadan, itu yang puasa bisa dihitung jari Pak, mayoritasnya enggak. Bahkan tempat saya nginep itu punya orang Muslim, ya, kepala desanya itu sekeluarga nggak puasa, tapi nyiapkan saya sahur, nyiapkan saya buka gitu. Keajai puasa, Pak Badir, saya nggak kuat kalau puasa gitu. Itu padahal fisiknya puasa, biasa membawa kayu, biasa aktivitas di ladang, di kebun gitu.
Nah, maka ya disitulah kemudian saya pelan-pelan masuk dan kemudian memberi contoh ya. Insya Allah kuat Pak, coba diniatkan, coba benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, insya Allah nanti kuat. Jadi orang beramal itu memang landasannya harus iman. Kalau tanpa iman lemah dia. Ya ngapunten, salat ke masjid atau nggak usah salat ke masjid, salat 5 waktu belum ke masjid nih, salat 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Itu kan nggak berat ya, nggak berat, nggak perlu apa maksudnya tenaga ekstra. Ya paling berdiri pun berapa lama sih gitu. Ya, tapi betapa banyak orang yang nggak sholat, bukan karena nggak kuat fisiknya, tapi karena imannya belum cukup kuat untuk membuat dia sholat 5 waktu. Gitu. Apalagi kalau ditambah jalan ke masjid. Makanya ada istilah orang jalan ke atas gunung kuat, sanggup gitu. Tapi kadang ke masjid terasa berat. Ini bukan masalah fisik, sekali lagi ya, kekuatan fisik bukan, tetapi masalah kekuatan iman. Itu yang ngapunten, mohon maaf, memang mungkin boleh jadi kadang ada yang lagi sakit, itu lain pengecualian ya. Memang sakit untuk jalan saja susah, jangankan ke masjid, di dalam rumah saja bangun dari tempat tidur susah, ini lain pengecualiannya. Yang maksud saya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan fisik, ngaji, baca Quran, tilawah Quran, ya bukan masalah kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Ada orang yang bisa ya ngapunten kalau sekedar duduk 20 menit 30 menit untuk ngobrol cerita, istilahnya mungkin apa topok ya, karo medan kan kuat dia, bisa sanggup. Tapi kalau duduk untuk baca Quran 5 menit kayaknya sudah gelisah. Anak ya gitu. Itu berarti bukan masalah kekuatan fisiknya dia, tetapi masalah kekuatan iman. Maka ini penting, iman itu yang mendorong seluruh amal saleh kita ya. Makanya di Al-Qur'an sering disebut illalladzina amanu wa amilus shalihat. Maka iman dulu baru amal saleh. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman sudah siap mau disuruh apa ya Allah? Puasa, oke. Salat, oke. Zakat, oke. Ya, dan seterusnya itu. Nah, puasa itu Allah sebutkan wajib hukumnya, kutiba, telah diwajibkan. Berarti yang meninggalkan puasa dosa ya, kecuali memang nanti ada pengecualian orang-orang yang nggak mampu puasa dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Secara umum hukumnya adalah wajib, bahkan merupakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Puasa. Keempat apa ketiga? Ketiga apa keempat? Puasa dulu apa zakat dulu? Ayo. Kayak ini balik maning kelas 3 SD apa kelas 4 SD. Ya, itu ada 2 redaksi hadis yang berbeda. Hadis di Arba'in Nawawi yang datang malaikat Jibril, hadis kedua ya, datang malaikat Jibril menyuruh manusia, kemudian minta diajari tentang akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Nah, kemudian ada lagi hadis yang bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, baru zakat, wa ita'iz zakat. Makanya kadang di Al-Qur'an itu disebut wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Salat terus kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya, karena kalau zakat itu sebenarnya Pak Ibu sekalian rahimakumullah, itu nanti kapan-kapan bahas zakat ya. Itu tidak hanya di bulan Ramadan sebenarnya zakat itu ya. Zakat itu adalah kewajiban yang kita miliki saat kita punya harta. Ya, misalnya kita misal pada saat bulan Rabi jenengan punya tabungan, nabung setiap bulan, misalnya niki ngapunten nggih, misalnya kita misal saja setiap bulan nabung 10 juta misalkan ya. Kemudian pada saat bulan
bukan Ramadan lah, misalnya bulan Rabiul Awal, misalnya pada bulan Rabiul Awal. Pada saat bulan Rabiul Awal tabungannya dengan nyampe 90 juta, 85 gram emas ya. Bulan Rabiul Awal 90 juta. Nah, terus nabung terus. Pada saat Rabiul Awal tahun berikutnya, tahun berikutnya ternyata tabungannya bukan berkurang malah nambah. Jadi misalkan 200 juta misalkan. Berarti di bulan Rabiul Awal itulah jenengan zakat. Jangan nunggu nanti bulan Ramadan saja, jangan. Karena istilahnya haul. Haul itu setahun. Ya, jadi zakat itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kapan kita punya harta. Atau tadi petani panennya begitu panen, jangan nunggu nanti zakatnya di bulan Ramadan ya. Misalnya petani padi gitu, dia hasilnya melebihi nisab ya. Nisabnya itu berapa ya? Ada yang 653 kilo gabah, ada yang 520 kilo beras, beda-beda. Semoga, tapi kalau yang saya pegang gampangnya petani 520 kilo beras ya. Nah, itu dia. Ada lagi malah yang mengharuskan zakat penghasilan, zakat profesi ya. Zakat profesi itu, tapi saya pribadi mengambil pendapat zakat profesi baru dikeluarkan setelah dikeluarkan kewajiban dia ya, maksudnya untuk nafkah anak istri yang pokok ya, yang pokok, bukan kotornya ya. Karena ngapunten, boleh jadi dia misalnya 520 kilo, harga beras sekarang 15.000, berarti 7,5 juta. Taruhlah gajinya 8 juta. Gaji 8 juta tapi anaknya 5 kuliah KB misalnya. Kan itu berat ya. Itu contoh. Jadi ya ini masalah zakat. Baik, lanjut ke ayatnya ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita ya, enggak cuma kita. Semua umat diwajibkan puasa, hanya kadang mungkin tata caranya yang beda. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang takwa. Takwa itu maknanya nanti banyak ya. Ada yang menyebutkan Umar bin Khattab, kemudian sahabat yang lain itu menyebutkan seperti kita jalan di jalan yang penuh dengan duri. Kalau bahasa orang sekarang banyak lubangnya. Kalau orang jalan banyak lubang, banyak durinya, mesti dia jalani hati-hati, takut kejeblos lubang, takut ketusuk duri, maka dia hati-hati dalam milih jalan. Nah, begitulah orang yang takwa dalam kehidupan, dia akan hati-hati dalam berbuat, dalam bertindak. Ini misalnya dia mencari nafkah, dia pastikan cari nafkahnya, hasil yang didapatnya itu halal, ya, tidak haram. Syubhat saja dia jauhi. Ada cerita Pak, ini tentang puasa sedikit ya. Sedikit tentang puasa. Jadi salah satu yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Ini saya sering ulang untuk mengingatkan saya pribadi juga ya. Kalau muntahnya nggak sengaja nggak batal. Hanya dengan naik mobil atau ibu-ibu naik kendaraan terus karena aromanya nggak enak atau goyang-goyang, goncangan dan sebagainya, muntah, mabok istilah orangnya, mabok kendaraan sampai muntah-muntah, itu nggak batal puasanya karena tidak disengaja. Nah, yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Apa itu sengaja? Ya berarti dia memasukkan sesuatu ke mulutnya sampai masuk ke dalam, mungkin sampai kerongkongan kali ya, agar keluar apa yang baru dimakan. Zaman dulu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, banyak orang terbiasa melakukan aktivitas muntah dengan sengaja. Banyak mereka sering melakukannya. Saat kapan? Saat mereka merasa ragu atau yakin
bahwa yang baru saja dimakannya itu adalah sesuatu yang tidak halal baginya. Jadi kalau habis makan sesuatu, baru selesai maem baru nyadar, tadi saya makan kayaknya apa dan sebagainya gitu. Ragu dia, segera dimasukkan sesuatu ke mulut agar dimuntahkan lagi. Saking takutnya mereka ada barang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi betul-betul dijaga tubuhnya dari barang haram itu. Ya, ada cerita sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu suatu ketika dihidangkan, disuguhi makanan oleh pembantunya. Ya, awalnya nggak nanya-nanya, makan aja, dimakan aja itu ya makanannya. Kemudian setelah selesai makan, dah selesai itu baru dia ingat, ini kamu dari mana ini dapat makanan gitu? Tumben-tumbenan ngasih saya makanan kira-kira begitu. Ini saking hati-hatinya beliau ya. Ditanya pembantunya, kamu dapat makanan dari mana? Kemudian pembantunya itu cerita, dulu zaman saya masih belum masuk Islam, masih jahiliyah. Saya ini terkenal sebagai dukun. Biasa baca jampi-jampi mantra gitu nih, nolong orang. Ya qadarullahnya itu orang yang ditolong sembuh gitu katanya. Terus tadi dia ketemu saya ngasih saya hadiah. Ini Pak, matur nuwun ya, kalau bahasa saya lah, dulu jenengan ngobatin saya, sekarang saya sudah sembuh, ini jenengan tak kasih hadiah. Nah itu uang dari dia itu tak belikan makanan. Kan ini berarti nggak boleh ya uang dari praktek perdukunan jadi kira begitu. Nah Abu Bakar seketika itu juga memasukkan tangannya ke mulutnya agar muntah dan dimuntahkan lagi makanannya baru saja dimakan. Ya kalau menurut kita ekstrim ya, keras, tapi begitulah para ulama untuk menjaga. Nah yang sudah makan saja berusaha dikeluarkan, apalagi yang belum, begitu berhati-hati. Nah ini ironi dengan kita sebagian kita zaman sekarang ya, nggak peduli lagi dengan halal haram. Halah pak sing haram be angel boleh deh, apa maning sing halal. Ya wis nggak cara haram ki, si kangelan bae rezeki. Justru itu jenengan yang boleh cara haram. Coba pakai yang halal, insya Allah nanti dimudahkan. Nah ini tentang contoh bagaimana puasa mengajarkan ketakwaan. Ya kalau dalam puasa itu sendiri kan kita dibiasakan untuk menjaga. Ya, makna puasa itu kan al-imsak, menahan dari apa yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib, sederhananya itu. Jadi puasa itu secara definisi fikih kan al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan badan suami istri dan seterusnya mulai subuh sampai maghrib. Ya, maka yang halal itu bisa kita tahan, kita jaga, apalagi yang haram. Ya, itulah takwa, menjaga juga dari yang haram. Ya, termasuk takwa juga semangat dalam ibadah ya, melaksanakan perintah. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat 184, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi puasa itu atau ibadah Ramadan itu termasuk di dalamnya harinya tertentu, hanya 30 hari saja atau 29 hari saja, enggak banyak. Maka ini diantara pesan-pesan dari guru-guru kita semua maka karena cuman satu bulan waktunya terbatas, dioptimalkan betul-betul, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat orang kerja keras itu wis nggak apa-apa, lawang cuman sebulan aja kok, nggak sepanjang tahun gitu. Ini mumpung datang Ramadan cuman sebulan, ya, hanya sebulan, nggak sepanjang tahun. Maka sebulan ini betul-betul dioptimalkan, dimanfaatkan. Ya, seluruh waktunya kalau bisa bernilai ibadah, bermanfaat. Kalau nggak untuk dunia, untuk akhirat. Ya, cari rezeki, niatkan betul-betul ibadah selama Ramadan, jangan sampai ada yang haram. Ya, waktunya gunakan untuk tilawah. Ya, kemarin kita bahas sedikit pesan yang jangan sampai hilang, yakni puasa jelas ya wajib ya, itu wajib, dan dijaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa.
Jangan hanya menjaga puasa dari yang membatalkan puasa, tapi juga dari yang membatalkan pahala puasa. Lagi puasa bohong, lagi puasa ngomongin orang, lagi puasa fitnah, adu domba, lagi puasa caci maki, emosi nggak terkontrol. Nah ini dihilangkan. Khawatirnya nanti mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Ini yang kemudian amalan lainnya yang sunnah-sunnah ya, jangan ditinggal. Tarawih usahakan Bapak Ibu tiap malam. Kalau nggak mampu berjamaah sendirian nggak apa-apa ya, karena saya pernah ketemu Pak Ustadz, saya nggak bisa jamaah tarawih, berarti saya nggak bisa tarawih. Pengertiannya beliau yang nanya ini, tarawih nggak boleh dilakukan sendiri. Boleh ya, boleh sholat tarawih nggak berjamaah, boleh, nggak apa-apa ya. Rasulullah itu ketika hidup tarawihnya hanya 3 malam yang berjamaah, selebihnya sendiri semua. Jadi boleh ya, tetapi biasanya kalau sendiri memang ngapunten nggih rada males. Aduh dewekan tarawih itu yang sungkan. Nah, tapi boleh. Misalnya jenengan baru safar bepergian dari luar kota, baru nyampe rumah jam 8, jam 9 udah lewat salat tarawih di masjid, nggak apa-apa, tetap tarawih di rumah. Jadi jangan sampai kelewat salat tarawih itu. Kemudian yang kedua, ibadah sunnah lainnya adalah baca Quran. Ini tilawah Al-Quran. Nabi SAW setiap datang bulan Ramadan itu setor hafalan kepada malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril datang untuk ngecek hafalan Rasulullah setiap bulan Ramadan. Maka itu kemudian diikuti oleh sebagian kita dengan tadarusan istilahnya. Ada yang baca, ada yang nyimak. Nah itu tadarus bagusnya begitu Pak. Ada yang nyimak. Kalau bisa, ojo dewekan ngaji di masjid, lah kasih nyimak malah salah-salah rak ngerti. Ini bagusnya gitu. Kalau mau tadarusan, ada yang nyimak. Ya sama kayak sunnah Rasulullah kepada dengan malaikat Jibril begitu ya. Nabi membaca, malaikat Jibril nyimak. Barangkali ada yang keliru. Dan itu dikontrol setiap tahun. Bahkan di hadis itu diriwayatkan menjelang akhir hayat, di tahun-tahun terakhir malaikat Jibril Rasulullah setornya 2 kali khatam ya, agar memastikan tidak ada yang salah ya dari Al-Quran. Oleh karena itu ya kita targetkan bismillah ya, minimalnya sekali lah khatam baca Quran 30 juz itu ya, sehari luangkan waktu 1 jam, tidak harus langsung ya, pada subuh ngaji berapa menit, nanti pada zuhur atau pada asar berapa menit, atau sebelum buka berapa menit, atau habis buka, atau sebelum tidur setelah tarawih, monggo diatur waktunya. Nah ini ayyam ma'dudah, toh hanya beberapa hari ya, maka optimalkan beberapa hari ini. Berikutnya ini tentang fikih puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh dia tidak puasa dan nanti mengganti di hari lain. Ya, jadi orang yang boleh nggak puasa apa? 1 orang yang sedang sakit, yang kedua yang sedang dalam perjalanan, musafir gampangnya ngomong lah ya. Nah, sakit yang boleh nggak puasa adalah sakit yang berat, yang kalau dia puasa nanti membawa mudarat bagi dirinya. Kalau sakitnya ringan, cuman pilek, watuk, nah, insya Allah bisa lah puasa ya. Nah, jadi sakitnya parah, misalnya sakit sampai dirawat di rumah sakit, kena ginjalnya, kena jantungnya, atau mungkin ya macam-macam yang berat-berat ya, yang memang dia harus mengkonsumsi obat atau harus berbuka. Tapi kalau dia masih kuat puasa, tetap wajib untuk puasa. Misalnya ya tadi cuman sakit batuk pilek itu wajar lah ya, masih kuat. Soalnya asam lambungnya kumat, kalau nggak minum obat, kalau nggak makan tambah parah, itu boleh. Intinya nanti konsultasi ke dokter, atau kita bisa ngerasain. Ya kalau puasa pingsan, kasihan. Nah ini lebih baik bukan. Nah,
Kalau safar perjalanan, yang penting perjalanannya sudah menempuh jarak yang dibolehkan untuk mengqashar salat. Ada yang menyebut minimal 80 berapa kilo ya, 80-an kilo lah ya minimal. Jadi misalnya dengan perjalanan dari sini ke Semarang jadi musafir, boleh nggak puasa? Sebenarnya boleh ya, sebenarnya boleh. Cuma sebagian ulama berpendapat begini, kalau memungkinkan dan ringan bagi dia untuk puasa, maka lebih baik berpuasa. Ya, apa maning saiki maring Semarang nganggo sepur, asena, pena, wis ora panas ya. Kecuali kayak zaman biyen sini ke Semarang pakai kuda saya ngelewati, nah itu mungkin beratnya panas dan sebagainya. Sekarang pakai mobil. Tapi sebenarnya Pak, Ibu sekalian, kalaupun mau nggak puasa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun jenengan pakai mobil asenan, karena musafir statusnya boleh tidak puasa. Hanya saja tadinya lebih baik puasa jika kuat, jika mampu. Kenapa? Ya, pertama ada yang menyebutkan walaupun nanti kita akan mengganti di hari lain, pahalanya berbeda. Ya, pahalanya dengan puasa di bulan Ramadan dengan mengqadha di hari lain itu berbeda. Yang kedua, kadang kalau mengqadha di hari lain itu males, akhirnya nunda-nunda. Ya, ngobaik gampang, apalagi nggak ada temennya. Gitu. Maka kalau mampu lebih baik puasa safar ya. Tapi kalau sakit tadi jangan dipaksa kalau memang tidak mampu. Baik, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Barang siapa dan atas orang-orang yang 'alal ladzina yutiqunahu yang berat untuk melaksanakan puasa, maka dia cukup membayar fidyah. Misalnya siapa? Misalnya orang yang nggak mampu puasa, ngapunten orang yang sudah sangat sepuh, sangat tua, ya kan puasa ya wis orang bisa. Atau orang yang sakitnya parah banget, dikhawatirkan kalau dia harus mengganti di hari lain dia nggak sanggup, udahlah daripada harus mengganti dia bayar fidyah saja. Ini boleh ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Fidyah itu apa? Ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Nanti kita bahas. Jadi fidyah itu berupa makanan, ta'am miskin. Oleh karena itu nanti ada perbedaan pendapat ya. Sebagian ulama yang berpendapat nggak boleh fidyah itu pakai uang, tapi harus berupa makanan. Walaupun ada juga yang menyatakan boleh pakai uang, tapi saya pribadi lebih bersepakat pendapat mayoritas ulama bahwa fidyah nggak boleh pakai uang, tapi berupa makanan. Kenapa? Karena ayatnya berbunyi ta'am miskin, makanan untuk orang miskin. Nah, seberapa banyak fidyah itu ini berbeda. Para ulama menyatakan besarannya. Karena bahasanya di hadis satu mud itu satu ini ya, cakupan tangan ini ya. Cuma tangannya orang Arab. Orang Indonesia paling segini cuma berapa gram, berapa ons kali ya. Nah, ada yang menyebutkan satu mud itu sekitar 6 ons atau 0,6 kilo. Ada lagi yang menyebut satu mud itu 7 ons atau 0,7 kilo. Nah, zakat fitrah itu besarannya satu sok itu 4 mud. Nah, maka kalau yang satu mudnya 0,6 kilo atau 6 ons tadi kali 4 berarti 2,4, maka zakat fitrah 2,5 kilo udah cukup. Ini yang satu mudnya 6 ons atau 0,6 kilo. Tapi bagi yang satu mudnya itu 7 ons atau 0,7 kilo, zakat fitrahnya kali 4 7 ons 2,8, maka digenapkan 3 kilo. Ya untuk amannya udah selisih cuma setengah kilo, pakai saja yang 7 ons ini tadi ya, atau zakat fitrah berarti 3 kilo. Jadi satu mud
anggaplah kita amankan pakai yang 7 ons atau 0,7 kilo. Berarti sehari dia tidak puasa, maka diganti dengan membayar makanan pokok atau beras 7 ons atau 0,7 kilo. Nah, misalnya nih ngapunten misalnya ya, kita punya orang tua, misalnya ngapunten nih sudah sepuh, nggak sanggup lah dia puasa, nggak bisa, nggak kuat, sebulan penuh dia nggak puasa, maka kita bayarkan fidyahnya 0,7 kilo tadi atau 7 ons kali misalnya 30 hari, berarti 21 kilo. 21 kilo selama sebulan, monggo diberikan ke 2-3 orang boleh, mau dibagi ke, yang penting orang miskin ya, yang penting orang miskin. Nah, ini pendapat pertama bahwa cukup dengan makanan pokok. Nah, ada lagi yang menyatakan fidyah itu seperti kafarat sumpah. Kafarat orang sumpah itu maksudnya gini, dia bernazar atau bersumpah melakukan sesuatu, tapi karena satu dan lain hal tidak jadi dilaksanakan, nazarnya tidak dilaksanakan semuanya, maka dia wajib membayar namanya kafarat. Ayatnya menyebutkan fakafaratuhu it'am 'asharati masakina min awsati ma tut'imun. Dia memberi makan orang miskin min awsati ma tut'imun, sebagaimana yang biasa dia makan. Nah, ini maka ada yang menyebutkan fidyah mirip menggunakan antara yakni apa, sebagaimana yang biasa dia makan. Jadi kalau dia biasa makan sehari makan misalnya 3 kali, sekali makan misalnya nih 10.000, maka berarti dia dalam sehari makan ya 30.000. Berarti fidyahnya sehari dia ninggalkan puasa 30.000. Nanti tinggal dijadikan makanan. Kira-kira begitu. Nah, ini ada yang menyebut pendapat kedua dengan, tapi ala kulli hal kalau jenengan pakai pendapat yang pertama sudah cukup. Ya, pakai 7 ons atau 0,7 kilo beras itu sudah cukup. Tapi kalau pakai pendapat kedua, ya makanan nggak cuma beras tok, tapi dengan lauknya misalnya, itu lebih baik. Itu aja wis, nggak usah ribut pakai yang mana. Kalau mau pakai dua-duanya nggak apa-apa. Pakai yang pertama boleh, pakai yang kedua boleh, dan itu lebih baik karena lengkap, sudah ada lauknya, nggak cuma beras gitu kira-kira. Oke. Nah, yang penting itu tadi nih, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, diusahakan jangan dalam bentuk uang. Ya, karena tujuannya ta'amu miskin itu, it'amul masakin, memberi makan orang miskin. Karena kalau uang, misalnya tadi 30.000 sehari, berarti 1 bulan 900.000, kita berikan ke 1 orang. Pak atau Bu, ini fidyah saya ya Bu, fidyah orang tua saya, dengan 900.000. Oh, oleh duit 100.000 orang waktu maaf buat beli baju, buat beli, apalagi kalau yang fidyah ke dia nggak cuma 1 orang, ada 5 orang, masing-masing 900.000 kali 5 4,5 juta, tuku HP anyar, tuku macam-macam. Itu bukan makanan nanti bentuknya ya. Jadi lebih baik adalah berupa makanan, karena memang it'amu masakin, ta'amu miskin tadi ya, makanan untuk orang miskin, fidyah. Ini yang waktu itu kita bahas, fidyah untuk orang yang tidak mampu puasa ya. Jadi tidak mampu tadi ya, bisa karena sakit yang begitu parah, dikhawatirkan dia tidak khawatir nanti nggak bisa ganti itu, maka bayarlah fidyah. Apakah fidyah harus dibayar di bulan Ramadan? Afdolnya langsung dibayar di bulan Ramadan, afdolnya, utamanya. Tapi kalaupun misalnya mau dibayar setelah Ramadan, boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau bicara yang utama, yang lebih baik adalah selama Ramadan. Jadi mau harian boleh, dikumpulkan seminggu boleh, ya seminggu ya. Idealnya langsung di bulan Ramadan. Tapi kalau enggak apa-apa. Nah, saya pesan misalnya ngapunten, ini ada panitia las ya, ambil zakat, bayar fidyah. Kadang kan orang bayarnya berupa uang ya. Nanti oleh panitia usahakan belikan makanan pokok, beras.
Ya termasuk yang zakat fitrah pakai uang misalnya gitu, oleh panitia jangan dibagi ke masyarakat berupa uang juga, jangan. Belikan beras, nanti bagikan beras. Karena ini tadi ada yang sampai keras, Pak. Keras dalam pengertian pendapatnya nggak boleh zakat fitrah fidyah pakai uang, nggak sah, sampai begitu. Ya ada yang agak keras. Tapi kalau saya, ya itu kan pendapat ulama juga ya, mungkin melihat waqi'iyah, situasional, kondisional untuk memudahkan dan sebagainya. Tapi tetap pandangan saya lebih baik berupa makanan nanti diberikannya. Baik, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebaikan, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.